Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela dari warga tetangganya Pak Suhud. Saya mohon maaf atas kelancangan omongan saya yang kemarin. Dan untuk anak-anaknya Pak Suhud, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan bicara saya kepada media, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Denny dari warga. Saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suhud. Perkataan saya yang salah, ya sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya minta dimaafin aja sama keluarga Pak Suhud. Amin. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu bahwa masalah Baim Wong dengan kakek Suhud rupanya sudah menemukan titik terang, yakni Baim Wong sudah bertemu dengan kakek Suhud, mereka sudah saling memaafkan, dan hal ini memang diinisiasi oleh relawan dari gerakan menebar kebaikan. Memang relawan gerakan penebar kebaikan inilah yang pertama kali menemukan alamat dari kakek Suhud, kemudian menginisiasi donasi untuk kakek Suhud, dan akhirnya pun mereka juga mempertemukan antara Baim Wong dengan kakek Suhud. Kemudian tidak hanya itu, gerakan menebar kebaikan juga mengamati segala apa yang terjadi pada kakek Suhud, termasuk saat adanya berita-berita yang menuduh kakek Suhud berbohong. Oleh karena itu, relawan gerakan menebar kebaikan kemudian mendatangi para tetangga yang sempat diwawancara oleh media dan mengatakan bahwa kakek Suhud tidak menceritakan fakta sebenarnya, dan akhirnya pun mereka mewawancarai, dan ternyata ada klarifikasi dan permintaan maaf dari para tetangga terhadap pernyataannya kepada kakek Suhud. Klarifikasi pertama datangnya dari Bapak Denny, orang yang mengaku sebagai wakil ketua RT dari wilayah yang ada kakek Suhud di dalamnya. Denny pun pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat kakek Suhud berdagang, dan pekerjaan kakek Suhud dia sebut sebagai kakek DJ karena sering meninggalkan musik di headset saat dia sehari-hari bergaul dengan kakek Suhud. Beginilah klarifikasi dan permintaan maaf dari Denny yang mengaku sebagai wakil ketua RT itu. Saya Denny dari warga. Saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suhud. Perkataan saya yang salah, ya sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya minta dimaafin aja sama keluarga Pak Suhud. Amin. Hari saya kurang begitu paham sih, ya paling bahwa Pak Suhud itu katanya kalau di YouTube kan ramenya dagang, kalau di sini mah sih katanya sih kayaknya sih nggak pernah lihat dagang dia. Tapi kalau untuk beraktivitas tadi pada pekerjaan atau kalau saya nggak begitu tahu Pak. Ya, kalau masalah pekerjaan. Bergaul sama bapak dan tetangga, bergaul atau bagaimana? Ya jarang Pak. Ya, kalau di sini mah namanya Pak Suhud itu kakek DJ katanya. Kenapa Pak? Ya sering megang HP di handset kan tuh. Sementara itu kakek Suhud sendiri saat ditanya soal Bapak Denny yang mengaku wakil ketua RT ini, kakek Suhud mengatakan sepertinya tidak ada wakil ketua RT di tempatnya, dan dia hanya mengatakan bahwa mungkin Bapak Denny-nya salah paham. Masalah Pak Denny itu ya saya sih terus terang mungkin dia gimana, apalagi salah paham apa. Saya tahu persis masalah Pak RT itu nggak ada wakilnya. Klarifikasi dan permintaan maaf selanjutnya datang dari Ibu Mila. Ibu Mila ini adalah salah seorang ibu yang juga diwawancarai, dan akhirnya berita soal kebohongan kakek Suhud ini pun viral. Dari salah satu dari 3 ibu yang diwawancara ini, Ibu Mila lah yang memang yang paling aktif berbicara saat diwawancara oleh wartawan.
Kemudian Ibu Mila pun melakukan permintaan maaf dan klarifikasinya kepada media dan juga terutama kepada keluarga dari kakek Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela dari warga tetangganya Pak Suhud. Saya mohon maaf atas kelancangan omongan saya yang kemarin. Dalam klarifikasi atau permintaan maaf dari Mela ini, Mela hanya mengatakan bahwa dia meminta maaf karena kelancangannya. Dia tidak mengatakan bahwa dialah yang mengatakan yang tidak sebenarnya soal kakek Suhud. Tapi dia hanya minta maaf soal kelancangannya. Dan dia juga minta maaf kepada anak-anak kakek Suhud yang memang sempat dia singgung dalam wawancaranya dengan media yang kemarin. Dia menyinggung bahwasannya kenapa membantu kakek Suhud, anak-anaknya sudah besar-besar dan mengapa membiarkan ayahnya bekerja, mengapa bukan anaknya yang bekerja. Kira-kira begitulah kemarin yang dikatakan oleh Mela. Omongan saya yang kemarin. Dan untuk anak-anaknya Pak Suhud, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan bicara saya kepada media, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan memang setelah ramai pengakuan tetangga itu, sepertinya anak-anak dari Pak Suhud langsung mengurus dan mendatangi orang-orang yang diwawancara oleh media itu. Hal ini tampak dari unggahan Gerakan Menebar Kebaikan yang mengatakan bahwa perihal berita terbaru yang beredar soal kakek Suhud saat ini sedang diurus oleh anak-anaknya. Kakek Suhud ya, karena berita tersebut hanya dari satu pihak saja dan menyangkut pribadi dan keluarga dari kakek Suhud. Maka dari itu anak-anak dari kakek Suhud pun akhirnya mendatangi orang tersebut dan melakukan klarifikasi serta ada permintaan maaf dari mereka berdua. Dan inilah nampaknya saat Baim Wong mendatangi rumah kakek Suhud bersama Gerakan Menebar Kebaikan. Gerakan Menebar Kebaikan pun akhirnya memberi pesan kepada media untuk membuat berita ini adem karena Baim Wong sudah minta maaf dan tidak membuat berita yang menyebabkan masalah ini melebar kemana-mana. Yuk bijaklah dalam menyajikan serta menerima berita dan jangan membuat persoalan kakek Suhud semakin melebar kemana-mana. Begitulah pesan dari Gerakan Menebar Kebaikan. Lebih menanggapi berita yang beredar, katanya Babe, kata tetangga Babe yang bernama Denny, dia mengaku sebagai wakil RT. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Babe jualan buku gitu. Jadi gimana tanggapan Babe nih? Ya, selama ini saya bicara apa adanya. Memang saya tertutup untuk dagang buku karena saya kan udah tua, mungkin buku itu saya taruh di tas, mungkin orang nggak nyangka gitu. Jadi masalah Pak Denny itu ya saya sih terus terang mungkin dia gimana, apalagi salah paham apa. Saya tahu persis masalah Pak RT itu nggak ada wakilnya.